Shalom, bertemu lagi dalam program Bicara Sabda pada kali ini. Dan bersama dengan saya dengan topik dilengkapi sebagai pemimpin dengan model kepimpinan Yesus. Dan terlebih dulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada tim Bicara Sabda kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan topik kepimpinan ini, yang sememangnya menjadi topik kegemaran saya secara pribadi. Dan untuk tujuan pembentangan atau perkongsian saya pada kali ini, saya akan membahagikan topik ini kepada 3 bahagian yang utama. Bahagian yang pertama berkaitan dengan sedikit pengenalan secara sepintas selalu tentang kepimpinan. Bahagian yang kedua menyentuh tentang prinsip dan model kepimpinan Yesus. Dan bahagian yang ketiga, yang terakhir, melengkapi seorang pemimpin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk kepada firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, memberikan kita satu gambaran bahawa kepimpinan ini sebenarnya sudah difirmankan oleh Tuhan sejak penciptaan manusia lagi. Dengan arti kata lain, roh kepimpinan atau spirit of leadership ini seusia dengan penciptaan manusia sebenarnya. Saya ingin baca Kejadian pasal 1 ayat 28 untuk rujukan kita bersama. Begini bunyi firman Tuhan dalam Alkitab terjemahan versi Borneo. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah dan taklukilah bumi, berkewenangan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi. Kalimat yang ingin saya highlight dalam firman Tuhan ini adalah berkewenangan ataupun berkuasalah atas segala makhluk di bumi, ataupun atas segala makhluk hidup yang berkeliaran di muka bumi ini. Nah, ini memperingatkan kita bahawa perintah untuk berkuasa, atau apabila kita berbicara tentang berkuasa, di situ terkandung unsur-unsur kepimpinan. Perintah sedemikian sebenarnya sudah difirmankan oleh Tuhan sejak penciptaan manusia lagi. So, roh kepimpinan ataupun spirit of leadership ini sememangnya datang sekali semasa Tuhan menciptakan manusia ini. Cumanya ramai yang barangkali tidak mengambil perhatian tentang perintah ini, ataupun mungkin tidak peka dengan perintah ini, ataupun mungkin ada yang ingin mempraktikkan ataupun ingin melaksanakan perintah ini, cumanya barangkali dengan cara gaya yang barangkali kurang tepat, dan akhirnya impak atau kesan daripada kepimpinan itu tidak begitu sebagaimana yang diharapkan. Dan ada juga kenapa perintah ini ataupun ialah firman ini tidak diambil perhatian ataupun tidak diberikan tempat yang sepatutnya di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai pemimpin, kerana kita mempunyai fahaman ataupun persepsi yang kurang tepat tentang kepimpinan. Nah, John Maxwell mendefinisikan kepimpinan sebagai begini: leadership is not about titles, position, or flow charts. It is about one life influencing another. Sebenarnya saudara-saudari, kepimpinan ini sebenarnya dia bukan merujuk kepada jawatan atau pangkat yang dipegang oleh seseorang, tapi lebih merujuk kepada pengaruh, satu proses untuk mempengaruhi orang lain ke arah suatu matlamat atau tujuan yang diharapkan. Ini bermakna tanggungjawab pemimpin itu semata-mata tidak ditentukan oleh kedudukan atau pangkat atau jawatan yang dia pegang. Tetapi kalau kita dalam satu situasi di mana kita dapat mempengaruhi orang lain ke arah suatu matlamat atau suatu tujuan, umpamanya ke arah satu kebaikan, maka kita sebenarnya memainkan peranan sebagai pemimpin.
So, tidak kiralah sama ada kita dalam kumpulan yang kecil seperti keluarga atau kelompok yang kecil, ataupun mungkin satu organisasi besar yang merangkumi kesannya pada sebuah organisasi peringkat negeri, peringkat negara maupun peringkat antara bangsa. Prosesnya masih sama, kepimpinan itu masih sama, yaitu proses untuk mempengaruhi, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang di dalam pimpinan kita menuju ke arah satu matlamat, ke arah satu tujuan sesuai dengan keperluan situasi atau organisasi atau kelompok yang kita pimpin itu. Nah, itu secara sepintas lalu tentang kepimpinan. So, kepimpinan itu bukan merujuk kepada jawatan yang kita pegang, tetapi kepada satu proses untuk mempengaruhi, memberikan inspirasi kepada orang yang di dalam atau di bawah pimpinan kita. Itu secara sepintas lalu tentang kepimpinan. Nah, di dalam kita mencari model seorang pemimpin yang boleh dicontohi, memang banyak dalam firman Tuhan sendiri, dalam Alkitab sendiri pun banyak pemimpin-pemimpin yang kita boleh ambil contoh untuk membantu kita memainkan peranan sebagai pemimpin. Namun saya secara pribadi, saya memilih Yesus sebagai pribadi rujukan saya untuk membentuk kepimpinan saya atau membentuk proses saya untuk memberi inspirasi ataupun menjalankan tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Kenapa? Karena kita perhatikan bahwa Yesuslah satu-satunya pemimpin yang teragung sepanjang zaman. Tidak ada pemimpin yang sehebat Tuhan Yesus. Dan pengaruhnya itu memberi impak kepada manusia sejagat, merentasi banyak perkara. Umpamanya pengaturan kalender atau masa pun dipengaruhi, ditentukan oleh kelahiran Yesus. Kita berada pada tahun ini, tahun 2023 ini, kalender ini dikira berdasarkan kelahiran Tuhan Yesus. Umpamanya sebelum kelahiran Tuhan Yesus, kita perhatikan kalendernya itu selalu dirujuk sebagai BC atau Before Christ. Selepas kelahiran Yesus itu dirujuk sebagai AD atau Anno Domini, Year of the Lord. Dan pengaruh ini, kesan ini kita rasai sampai sekarang. Bukan saja di tempat kita, tapi di seluruh dunia menggunakan pengaturan masa yang sama. Dan ini dikira berdasarkan kelahiran seorang pribadi, yaitu Yesus sendiri. Dan bukan itu saja, pengaruh Yesus itu juga jauh ke dalam kehidupan orang yang mengenali Dia, orang yang mempunyai hubungan rapat pribadi dengan Dia. Pasti kehidupannya itu akan mengalami banyak perubahan. Pengaruhnya dalam kehidupan banyak orang itu sudah banyak terserlah. Contoh di dalam Alkitab, umpamanya Saulus atau Paulus yang asalnya merupakan seorang penganiaya jemaat satu ketika dahulu. Pada waktu dia mengenal Yesus, kehidupannya berubah dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang cukup diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, itu beberapa contoh kenapa saya secara pribadi mengambil Yesus ini sebagai model yang harus saya ikuti, harus saya turuti di dalam saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin. Dan banyak sebenarnya buku tentang kepemimpinan ini ditulis oleh orang-orang yang pakar tentang kepemimpinan ini. Walaupun mereka tidak mencatatkan ini dari Yesus, tapi kalau kita mendalami tulisan, buku-buku yang mereka tulis itu banyak sebenarnya diambil daripada prinsip dan model kepemimpinan Yesus di dalam Alkitab. Nah, kita masuk ke bahagian yang kedua. Apa sebenarnya prinsip dan model kepemimpinan Yesus ini? Kita boleh merujuk dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Situ sangat jelas menjelaskan tentang prinsip dan model kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Begini bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Nah, secara meringkasnya, prinsip dan model kepemimpinan Yesus itu
mengajak kita untuk menjadi pemimpin bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan statement ini atau dengan cara ini. Tetapi inilah model kepimpinan yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, dan inilah model kepimpinan yang sepatutnya kita miliki sebagai orang yang percaya. Secara umumnya, model kepimpinan Yesus ini mengajak kita menjadi seorang pemimpin yang mempunyai hati sebagai seorang hamba, memimpin dari hati yang ingin melayani orang lain, bukan untuk dilayani ataupun bukan untuk tujuan yang selain daripada itu. Nah, kita percaya, dan saya percaya, apabila kita mula merendahkan hati kita dan melayani orang lain, Tuhan pasti akan mengangkat kita menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang jadi berkat kepada banyak orang. Dan kalau kita baca buku-buku di pasaran, cari buku-buku di pasaran, banyak buku ditulis tentang model kepemimpinan yang seumpama ini. Umpamanya ada penulis yang menulis buku berkaitan dengan servant leader, sebenarnya diambil daripada prinsip dan kepimpinan Tuhan Yesus ini, ya. Dan inilah yang disarankan oleh Tuhan Yesus sebenarnya, menjadi seorang pemimpin yang mempunyai hati sebagai seorang hamba. Kita akan pergi lebih jelas tentang perkara ini selepas ini, bagian yang ketiga nanti. Nah, bagian yang ketiga tentang bagaimana dan apa yang harus dilengkapi dalam jiwa, dalam kepribadian seorang pemimpin itu, agar boleh meneladani model kepemimpinan yang telah disarankan, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Ada 5 perkara penting di dalam melengkapi seorang pemimpin. Mungkin kita tidak ada masa yang cukup untuk mengupas, membahas keseluruhan 5 perkara ini. Pada kali ini kita akan membahaskan 2 perkara sahaja. Dan 5 perkara ini meliputi, yang pertama, persiapan, perlengkapan yang paling penting dalam seorang pemimpin itu adalah hatinya, hati seorang pemimpin. Dan yang kedua, mindanya, minda seorang pemimpin itu harus dilengkapi dengan cara pemikiran Tuhan Yesus, agar kita dapat memberikan pengaruh, impak sebagaimana Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tindakan seorang pemimpin atau tangan, apa yang dilakukan oleh tangan seorang pemimpin. Dan yang keempat, kita punya gaya hidup sebagai seorang pemimpin, atau habit kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kebiasaan-kebiasaan seorang pemimpin itu banyak memberi pengaruh kepada impak yang bakal kita tinggalkan sebagai seorang pemimpin nanti. Yang kelima itu, yaitu legacy seorang pemimpin, kesan, hasil, akibat daripada kepemimpinan seorang pemimpin itu. Nah, saya akan fokus kepada 2 perkara yang pertama tadi, hati seorang pemimpin dan minda seorang pemimpin, kerana kesuntukan masa. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati seseorang itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam kepalanya, dalam mindanya. Dan apa yang ada dalam hati dan juga minda seseorang pemimpin itu nanti akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan, apa yang dilakukan oleh tangan seseorang pemimpin itu. Dan itu nanti akan terserlah dalam impak atau kesan yang ditinggalkan oleh pemimpin itu kepada orang-orang yang dipimpinnya atau organisasi yang dipimpinnya. Berbicara tentang legasi yang akan ditinggalkan oleh seorang pemimpin itu. Semuanya bermula daripada hati dan juga minda seorang pemimpin. Baik, kenapa hati seorang pemimpin? Kenapa penting kita mengambil perhatian penting atau memberikan perhatian khusus apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin yang boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan." Nah, saudara-saudara, dari hati kita ini, kata firman Tuhan, akan terpancar kehidupan. So, kalau kita tidak jaga hati kita ini, kalau kita tidak
perhatikan dengan saksama apa yang ada di dalam hati kita ini, itu akan memberikan impak yang negatif. Sebab itulah firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita supaya menjaga hati kita ini, karena dari hati kita inilah terpancar kehidupan. So dalam konteks kepimpinan, hati ini berbicara tentang apa yang mendorong Anda menjadi seorang pemimpin, apa yang memotivasi Anda menjadi seorang pemimpin. Jawaban kepada persoalan-persoalan ini akan menentukan sebenarnya pemimpin dari mana kita akan menjadi nanti. Nah, secara umumnya ada dua perkara yang memotivasi seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks kepimpinan ada dua jenis pendorong atau pemotivasi seorang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, motivasi yang berdasarkan tanggung jawab, yaitu apabila Anda terpanggil untuk melayani dan mengasihi orang yang Anda pimpin, sebab Anda merasa bertanggung jawab, Anda merasa terbeban untuk berbuat demikian. Maka ini kita panggil sebagai responsibility based motivation, dan akhirnya akan melahirkan responsibility based leadership, kepimpinan yang didasarkan oleh rasa kebertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dan yang kedua yang memotivasikan seorang itu menjadi seorang pemimpin ialah karena ingin mendapatkan ganjaran ataupun balasan. Ya, mungkin Anda ingin jadi ingin mendapat ganjaran dalam bentuk kuasa, kedudukan, pangkat, penghormatan, pujian, ataupun manfaat-manfaat lain melalui kepimpinan itu. So, motivasi yang sebegini dipanggil sebagai reward-based motivation. Berbeza dengan yang pertama tadi, responsibility-based motivation. Yang ini reward-based motivation. Nah, apabila kita didorong oleh motivasi untuk mendapat ganjaran, balasan melalui kepimpinan kita, dan ini akhirnya juga akan melahirkan reward-based leadership, kepimpinan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu balasan, ganjaran daripada kepimpinannya. Dua perkara ini. Nah, apa yang disarankan oleh Tuhan Yesus kalau kita perhatikan adalah lebih kepada yang pertama tadi. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin bukan untuk diri kita sendiri, tetapi harus menjadi perhatian, keutamaan kita adalah orang yang kita pimpin, organisasi yang kita pimpin, dan itulah yang disarankan. Itulah sebenarnya prinsip asas model kepemimpinan Yesus, sebagaimana yang telah kita baca dalam firman Tuhan sebentar tadi. Dan di dalam Markus pasal 10 ayat 43 hingga 44 kita akan lebih jelas tentang isi hati yang sepatutnya ada di dalam seorang pemimpin itu, kalau kita mau meneladani Yesus sebagai pemimpin di dalam kepemimpinan kita. Saya baca dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 hingga 44. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian, ia harus menjadi pelayanmu, dan orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian harus menjadi hamba bagi semua. Nah, ada dua istilah yang ingin saya highlight dalam firman Tuhan ini. Yang pertama ialah pelayan. Kata firman Tuhan tadi, kalau kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi pelayan. Kalau kita ingin menjadi yang pertama, yang utama itu, kita harus menjadi hamba. Kembali lagi kepada prinsip tadi itu, kepemimpinan Yesus tadi, servant leadership. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 43 hingga ayat yang ke-44 ini, dia mengetengahkan dua istilah yang sangat penting yang perlu kita ambil perhatian di dalam hati sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, hati sebagai seorang hamba, dan yang kedua, hati sebagai seorang pelayan.
Nah, pelayan dalam istilah bahasa asalnya itu ialah diakonos. Diakonos ini adalah orang yang fokus untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kembali lagi tadi kepada servant leadership yang diperkenalkan di dalam model kepemimpinan Yesus tadi. Dan yang kedua, hamba atau istilah bahasa aslinya doulos. Ini berbicara tentang seorang yang nekat untuk melakukan perintah dan pengajaran tuannya. Nah, di dalam hati pemimpin yang mau mengambil Yesus sebagai model kepemimpinannya itu harus jelas tentang dua perkara ini dalam hatinya. Seorang diakonos, hati seorang diakonos, dan hati seorang hamba atau doulos. Berbicara tentang melakukan pekerjaan untuk orang lain, dan yang kedua berbicara tentang ketaatan, kepatuhan kepada perintah, kepada peraturan dan prosedur. Ini sangat penting, berbicara tentang integriti seorang pemimpin. Banyak pemimpin jatuh, masalah diantaranya ialah sebab masalah integriti, tidak melakukan perintah ataupun tidak melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan kepada tata cara undang-undang yang ditetapkan. Tidak ada hati sebagai seorang doulos mau melakukan perintah dan pengajaran tuannya. Nah, dalam konsep kepemimpinan kita ini kita punya tuan, kita punya majikan, kita punya bos dan organisasi di mana kita bekerja ataupun memimpin. Dan pastinya di dalam setiap organisasi itu ada peraturan, ada garis panduan, ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Nah, itu sangat penting. Itu harus dipatuhi dengan segenap, dengan sepenuhnya, karena itulah akan menentukan integriti seorang pemimpin. Itulah yang dipanggil sebagai hati doulos, ya, seorang yang nekat untuk melakukan perintah dan pengajaran tuannya. Dalam konteks kepemimpinan, nekat untuk melakukan perkara yang betul, yang benar, sebagaimana yang dituntut oleh peraturan dan juga garis panduan. Ini sangat penting. Kalau hati kita tidak dilengkapkan dengan dua perkara ini, hati sebagai diakonos, hati sebagai doulos, maka tidak mungkin kita dapat menjadi seorang pemimpin yang hebat seperti Tuhan Yesus. Nah, apabila kita melayani dari hati yang ingin melayani orang lain, saya percaya Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi seorang pemimpin yang menjadi berkat kepada banyak orang. Anda akan menjadi pemimpin yang hebat, Anda akan menjadi pemimpin yang menjadi berkat dimanapun Anda akan ditempatkan. Baik, itu berbicara tentang hati seorang pemimpin. Yang ada kaitannya dengan perkara tadi, doulos dan juga diakonos. Yang kedua, minda seseorang pemimpin. Minda ini berbicara tentang apa yang ada dalam kepala seseorang pemimpin itu. Dan kalau kita perhatikan dalam tubuh kita ini, kepala ini merupakan bahagian yang paling penting, paling utama. Kadang-kadang kita perhatikan ya, ada manusia tanpa tangan masih boleh hidup. Ada manusia tanpa kaki, kadang-kadang kedua-dua kaki tiada, masih hidup. Ada juga kedua-dua tangan tiada, masih boleh hidup. Tapi belum pernah saya jumpa manusia tanpa kepala boleh hidup. Nah, sebab itulah apa yang berlaku dalam hati itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam minda seorang pemimpin itu. Ini berbicara tentang anggota tubuh, bahagian tubuh yang sangat penting di dalam hidup dalam seseorang. Dan dalam kepemimpinan juga, apabila kita berbicara tentang minda kepala seorang pemimpin ini berbicara tentang suatu perkara yang disitulah tercetusnya nanti pemikiran, visi, tutur kata dan apa yang kita dengar. Dan dari kepala ini banyak perkara diproses, didengar, ditimbang, dinilai, dianalisa dan akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh tangan kita ini. Nah, bila kita berbicara tentang minda seorang pemimpin, ini berbicara tentang visi dan misi dan juga nilai-nilai yang diamalkan oleh seorang pemimpin.
Nah, sedikit sepintas lalu tentang visi. Apakah itu visi? Walaupun sudah kita biasa dengan istilah visi, misi dan nilai ini, tapi saya ingin himbaukan kembali untuk peringatan dan juga untuk maklumat bersama dalam pembentangan ini. Visi ini menyatakan tentang arah tuju seseorang atau sesebuah organisasi, berbicara tentang kemana arah tujuan sesebuah organisasi. Misi ini berbicara tentang penyataan yang memperincikan kenapa kita wujud, kenapa sesebuah organisasi itu wujud, untuk apa, dan apa yang dilakukan di sesebuah organisasi itu untuk mencapai visinya. Menjawab persoalan kenapa dan apa. Dan nilai ini pula merupakan satu penyataan, satu kaedah ataupun satu ketetapan yang harus diikuti oleh seseorang atau sesebuah organisasi itu agar terus beroperasi terfokus kepada visi dan misi tadi. Berbicara tentang persoalan bagaimana kita beroperasi. Dan dalam konteks kepemimpinan Tuhan Yesus, kita perhatikan Yesus ada visi. Visinya adalah untuk agar semua orang, semua bangsa hidup bersama dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 hingga 10, jelas sekali firman Tuhan di situ. Saya tidak dalam baca itu karena masa kita tidak cukup. Itulah visi Tuhan Yesus, yaitu keselamatan bagi semua bangsa dan semua bangsa hidup bersama dalam kerajaan surga yang kekal. Dan misi Tuhan Yesus adalah amanat agung. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Inilah misi Tuhan Yesus sepanjang dia berada di muka bumi ini. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mencapai misinya tadi itu, yaitu agar semua bangsa beroleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari, apa pula nilai atau value yang diamalkan oleh Tuhan Yesus dalam kepimpinannya? Saya ingin baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nilai atau value yang diamalkan oleh Tuhan Yesus agar dia terus terfokus kepada pencapaian misinya itu, visinya itu dan pelaksanaan misinya itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah nilai yang memandu kepemimpinan Tuhan Yesus itu ke arah visi dan misinya tadi itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang mau meneladani model kepemimpinan Tuhan Yesus, kita harus jelas. Seorang pemimpin itu harus jelas dengan apakah visinya, apakah misinya, dan apakah nilai-nilai yang harus dia amalkan agar dapat mencapai visinya itu dengan sukses dan dapat melaksanakan misinya itu dengan sukses. Dan nilai-nilai ini haruslah dilaksanakan, dijalankan, diamalkan secara konsisten. Nah, saya percaya apabila kita mengambil perhatian tentang perkara-perkara ini dan meneladani model kepemimpinan Tuhan Yesus ini, saya percaya dan saya yakin kita akan menjadi pribadi-pribadi, pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi berkat kepada banyak orang. Dan sudah tentu sebagaimana disarankan oleh Tuhan Yesus, sebagai seorang pemimpin yang mau meneladani kepimpinan Tuhan Yesus, kita utamakan yang dipimpin, bukan untuk diri kita sendiri. Ada satu ungkapan yang terakhir yang ingin saya kongsikan sebelum saya mengakhiri pengkongsian ini, mengatakan, if you lead for any other reason other than to serve others, you will never be a great leader. Saya sangat percaya dengan statement ini, karena apabila kita mula mengutamakan keperluan orang lain, keperluan orang yang kita pimpin itu lebih daripada keperluan kita, kita akan melihat pengaruh, impak, dan legacy yang kita tinggal itu
suatu yang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, dan itu akan tinggal tetap secara kekal dalam hati, bahkan dalam hidup orang-orang yang kita pimpin itu. Kiranya Tuhan diberkati, kiranya kita semua diberkati dengan perkongsian ini dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.